Ramadan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Ramadan yang kita kerjakan akan menghasilkan dua karakter. Yang pertama adalah orang yang Ramadannya diterima oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Kalau saya simpulkan, yang satu sisi keluar sebagai the winner, pemenang, dan yang satu sisi keluar sebagai the loser atau pecundang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan memberikan efek, pengaruh yang luar biasa, perubahan yang signifikan, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita kalau puasa kita diterima. Nah, bagaimana perspektif Quran dan hadis menjelaskan kepada kita puasa yang diterima? Yang pertama adalah Quran surah Fussilat surat 41 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang puasanya diterima, sukses di luar Ramadannya, maka ia istiqomah dalam menjaga ketaatan dan kebaikannya. Apa yang sudah diraih, apa yang sudah diperoleh, ia bertahan konsisten untuk membawanya sampai dia wafat hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang serupa di Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya dan istiqomah konsisten dengan kebaikan yang telah diperolehnya, dijaganya dengan baik, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka hidupnya tidak akan pernah sedih, hidupnya tidak penuh khawatir, karena Allah yang menjamin orang itu. Ulaika ashabul jannah, di akhirat ia diletakkan di syurga, hum fiha khalidun, dan ia kekal di dalamnya. Jazaa'um bima kanu ya'malun, inilah akibat balasan Allah bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Ramadan sukses dengan gelar istiqomah, menjaga nilai-nilai kebaikannya, karena Ramadan adalah bulan baik. Di dalamnya penuh dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah puasa. Puasa yang diterima, ia akan bertahan untuk melanjutkan tongkat estafet dari wajib menjadi sunnah. Maka yang paling dekat adalah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atsba'ahu syitta min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan dan Ramadannya diterima, maka insya Allah dia konsisten untuk membawa nilai puasa di luar bulan Ramadan. Dan yang paling dekat adalah menjalankan 6 hari puasa di bulan Syawal, yang menjalankannya pahalanya setara dengan 1 tahun puasa di mata Allah Subhanallah. Dan yang kedua, melanjutkan perjuangan dengan puasa sunnah pekanan, Senin dan Kamis. Ada juga puasa bulanan 3 hari di pertengahan bulan yang disebut Ayyamul Bid. Nah, yang paling kuat, yang paling bagus adalah al-yaum saum, al-yaum iftar. Sunnahnya puasa Nabi Daud
sehari berpuasa, sehari berbuka, yang mengajarkan kepada kita konsep syukur dan sabar kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahan dengan sholat malam, karena kebaikan di bulan Ramadan orientasinya adalah sholat malam. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang sholat malam, qiyam di bulan Ramadan karena iman, mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nilai-nilai sholat tarawih atau sholatul lawil yang dikerjakan di bulan Ramadan harus dijaga dan dipertahankan menjadi sholat sunnah di bulan biasa. Sholat sunnah di bulan biasa disebut tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka jagalah, sholatlah pada sebagian malam untuk tahajud kepada Tuhanmu sebagai ibadah tambahan. Dan Allah berjanji, siapa yang menjaga sholat tahajud, Allah letakkan di maqaman mahmuda, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan yang diterima membuat Anda istiqomah dengan sholat malam. Yang ketiga, sedekah. Kebiasaan Nabi, sedekahnya lebih cepat daripada angin yang berhembus di bulan Ramadan. Ini menandakan kekuatan sedekah bagian dari kekuatan ibadah yang sifatnya muta'addi, dan sedekah lebih cepat mengabulkan doa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakan untuk memiliki konsep berbagi. Sebab keimanan itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai kau mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, energi yang terakhir adalah akhlak. Orang yang puasanya diterima, akhlaknya semakin baik, semakin dicintai, lembut, penyantun, dan suka berteman. Semoga faktor ini menjadikan kekuatan kita cerminan agar bisa tahu ciri-ciri Ramadan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.